Selanjutnya kita ke bab 7, penjualan aktiva tetap. Di sini masih pakai Word yang kemarin dan file Mayop yang kemarin juga. Oke, kita langsung aja. Ada transaksi tanggal 21 Maret dijual peralatan usaha kepada Shanti, karyawan perusahaan seharga 5.500.000. Penjualan baru akan dibayar tanggal 1 April 2007. Harga perolehan peralatan adalah 5 juta dan akumulasi penyusutannya 1 juta. Nah, di sini maksudnya adalah pada saat beli peralatan harganya 5 juta. Tapi karena peralatan ini adalah aktiva tetap, tentunya ada penyusutan. Kenapa ada penyusutan? Karena semakin dipakai peralatan tersebut, kinerjanya semakin menurun, makanya ada penyusutan. Nah, penyusutannya ini adalah 1 juta. Berarti nilai buku atau nilai sisanya berapa? Nilai buku atau nilai sisanya adalah 5 juta dikurang 1 juta, yaitu 4 juta. Nah, ini untung atau rugi? Pastinya untung dong. Kenapa? Soalnya nilai sisanya 4 juta, tapi kita bisa menjualnya seharga 5.500.000. Berarti untung atau laba 1.500.000. Nah, gimana caranya untuk mencatat di Mayop? Di sini pastinya ada akun laba atau rugi penjualan aktiva tetap, cuman belum ada di sini. Makanya kita bikin akun baru. 8 strip 1.200. 8 strip 1.200. Oke, kita bikin dulu si akunnya. Kita ke akun list, lalu kita klik new. Nah, ini karena kepalanya 8 berarti ke other income. Ini kepalanya 8, 1.200. Lalu account name-nya adalah laba rugi penjualan aktiva tetap. Kita tulis aja di sini. Oke. Biarkan opening balance-nya 0 karena ini baru dibuat akunnya. Selanjutnya oke. Setelah itu kita baru ke transaksi. Nah, transaksinya kan tanggal 21 Maret ini transaksi penjualannya. Cuman belum dibayar sama Shanti-nya. Jadi kita masuk dulu prosedur pembukaannya sales, enter sales. Lalu customer-nya kita isi Santi. Cuman karena Santinya ini nggak ada, berarti kita isi atau kita bikin baru. Loh, kok nggak ada? Di paste. Oke, copy. Oke, nggak bisa ternyata, jadi harus satu-satu. Kita isi add aja, jadi langsung. Nah, tanggalnya tanggal 21 Maret 2007. Lalu, layout-nya jangan lupa diganti. Layout ini maksudnya layout si invoice-nya. Kita ke lain-lain atau miscellaneous. Jangan ke akun yang lain, karena ini akun lain-lain ini maksudnya layout lain-lain ini bisa digunakan untuk yang tidak termasuk ke service, item, profesional, sama time billing. Oke. Description ya, kita isi penjualan peralatan usaha. Oke. Lalu akunnya kita isi peralatan dulu. Mana peralatan? Nah, amount-nya berapa? Amount-nya 5 juta. Oke, selanjutnya kita isi juga untuk yang akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan usaha. Karena kalau misalkan peralatannya
dijual, berarti akumulasi penyusutannya juga harus berkurang, gitu. Sebesar negatif, kita tulisnya negatif 1 juta. Lalu yang terakhir kita masukin laba rugi penjualan aktiva tetap. Seharga 1.500.000. Yang tadi untung 1.500.000 hasil dari kita jualnya 5.500.000 lalu dikurang sama nilai buku atau nilai sisanya seharga 4 juta. Oke, berarti yang harus dibayar sama Santi adalah 5.500.000. Di sini ada 5.500.000 di subtotalnya dan total amount-nya. Oke. Karena ini baru pembayarannya tanggal 1 April, berarti kita anggap ini adalah piutang kita. Oke. Kalau sudah, kita klik record. Oke, sudah? Nah, terus tanggal 1 Aprilnya kan ada penerimaan dari Santi. Dia baru bayar tanggal 1 April. Berarti kita harus melakukan pelunasan piutang atau penerimaan piutang. Nah, caranya di sini ada nih. Prosedur pembukuan yang demikian memungkinkan kita apabila terjadi penerimaan piutang dapat digunakan menu sales lalu receive payment. Ini artinya adalah tanggal 1 April 2007 ini kita baru nerima uangnya. Oke, sales receive payment. Lalu karena uangnya diterima secara tunai, tanggal 1 April ini berarti kita pakai cash. Lalu customer-nya adalah Shandy. Lalu jangan lupa date-nya kita ganti jadi 1 April 2007. Oke. Di sini tulis amount applied-nya. Amount applied-nya berarti kan 5.500.000 dong. Karena kita nerimanya 5.500.000. Lalu jangan lupa amount receive-nya. Klik aja. Klik lagi supaya out of balance-nya 0. Nah, berarti di sini sudah dilakukan pelunasan atau kita menerima penerimaan pelunasan piutang dari Shanti dari penjualan aktiva tersebut. Kita klik record aja. Oh ya, nggak ada diskon ya. Oke, setelah itu kita klik record dan selesai. Selanjutnya, menghapus atau membalik transaksi. Di sini saya akan menjelaskan untuk menghapus dulu. Untuk membalik, nanti kita belakangan. Oke. Maksudnya untuk menghapus transaksi adalah defaultnya Mayop dapat menghapus atau mengedit transaksi. Nah, kalau misalkan mengedit, biasanya kalau teman-teman suka japri ke saya, gimana sih caranya ngedit? Soalnya ada yang salah nih. Biasanya kita ke account atau banking atau apapun, di sini pasti ada transaction journal-nya nih di bawah. Account, banking, sales, time billing, purchase, inventory. Di sini pasti ada transaction journal-nya. Nah, untuk mengedit transaksi atau misalkan ya salah inputnya gitu. Pastikan si jurnalnya ini belum diapa-apain. Maksudnya belum diapa-apain adalah kalau misalkan ada piutang, kita belum masuk ke pelunasan piutangnya. Kenapa? Soalnya pas penerimaan piutang, pas saat dia transaksi piutang, tapi sudah ada pelunasan piutang, berarti kita nggak akan bisa mengedit transaksi tersebut. Maksudnya adalah mengedit si piutangnya. Karena kita harus menghapus pelunasan piutangnya dulu, baru kita ngedit piutangnya, gitu. Nah, cara ngeditnya biasa transaction journal, terus biasanya kita pilih all untuk lihat jurnal yang lain. Oke, jangan lupa ininya disesuaikan, date-nya, date form-nya.
Nih, misalkan kita ngedit langsung ini nih payment Shanty. Nah, ini aja, lalu diedit aja gitu. Nah, sell. Nah, ini nggak akan kita bisa edit. Kenapa? Kalau misalkan yang sell untuk Shanty-nya, soalnya ini tuh kita udah ada pelunasannya. Berarti ininya dulu yang dihapus. Dihapusnya adalah caranya klik yang tadi, lalu edit, delete payment gitu. Kalau misalkan mau hapus. Nah, terus baru kita bisa edit yang ini. Kalau misalkan salah ya, gitu. Ini udah beberapa kali kejadian sama teman-teman yang katanya bingung. Ini salah. Cara apa maksudnya? Monnya salah atau dia itemnya salah gitu karena terlalu terburu-buru apa segala macem. Jadi cara ngeditnya kayak gitu aja. Kita masuk ke transaction journal, terus lihat all-nya, jurnalnya apa yang mau diedit. Pastikan yang mau diedit ini belum selesai. Kalau misalkan belum selesai, berarti bisa langsung diedit. Tapi kalau misalkan sudah selesai kayak ini, udah ada transaksi penjualan peralatan, lalu sudah dibayar, ininya dihapus dulu. Yang terakhirnya dihapus dulu. Baru bisa diedit yang piutangnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya untuk yang ini katanya defaultnya Mayop dapat menghapus atau mengedit transaksi. Namun administrator juga dapat mengunci fasilitas ini sehingga kita tidak dapat menghapus atau mengedit transaksi yang sudah di-record. Nah, kenapa sih kita harus mengunci si fasilitas ini? Kan kalau di Mayop ini bisa digunakan beberapa beberapa user gitu, beberapa orang. Nah, kalau misalkan semua orang bisa ngedit, berarti kerjaan kita bisa acak-acakan dong, kayak gitu. Misalkan saya udah ngedit, tapi dihapus sama staff yang lain gitu. Itu bakal jadi acak-acakan. Nah, gimana caranya supaya nggak bisa dihapus? Hanya administrator atau si adminnya yang bisa yang bisa ngedit gitu, yang bisa ngedit atau yang hapus transaksi. Nah, jadi untuk mengunci si fasilitas menghapus atau mengedit transaksi yang sudah di-record, kita pakai fasilitas ini. Caranya adalah setup, preference, terus kita ke security, lalu kita klik yang ini, yang paling atas, transaction can be changed. They must be reserved. Nah, oke. Nah, berarti kita nggak bisa ngedit-ngedit lagi, kecuali si administratornya. Tapi karena kita masih belajar, kita pasti kan kadang bisa ngehapus, bisa ngedit, karena salah ininya, salah nginputnya. Jadi kita kita sesuaikan lagi aja. Setup, preference, security, ininya kita checklist kita checklist lagi. Jadi nggak ada. Oke. Nah, itu sih cuman untuk biar nggak bisa dihapus atau diedit transaksinya. Tapi kalau kita kan masih belajar, jadi kita masih sering menghapus atau ngedit transaksi gitu. Nah, selanjutnya untuk ini membalik transaksi biasanya untuk jurnal balik. Nah, ini bakal kita lakukan kalau misalkan kita jurnal balik. Jurnal balik ini dilakukan supaya tidak ada transaksi yang ganda gitu. Tapi ini nggak akan kita praktekin dulu karena kita belum saatnya untuk jurnal balik. Nah, selanjutnya kita ke bab 8 penggunaan transitory account. Nah, kadang-kadang yang piutang yang kita terima ini nggak penuh. Kenapa? Soalnya jumlah kas yang diterima biasanya harus dipotong PPh. Itu contohnya. Ini adalah PPh pasal 23. Nah, misalnya kita terima uang 1 juta.
Tapi itu harus dipotongkan PPh pasal 23-nya. Jadi kita nggak nerima full 1 juta. Tapi kita nerima sisa dari pemotongan PPh pasal 23-nya. Berarti kalau misalkan PPh pasal 23-nya itu ibaratnya 2%. 2% dari 1 juta adalah 20.000, berarti kita hanya menerima 980.000. Dan ini kita harus memakai transitory account-nya, gitu. Nah, di sini ada transaksi-transaksinya. Oke, kita baca dulu aja. Seperti yang kita ketahui, untuk pembayaran piutang, kita menggunakan menu receive payment. Nah, karena kita menggunakan receive payment, itu kan apa ya, jumlahnya penuh. Gimana kalau misalkan nggak penuh? Nah, karena jumlah piutang tersebut harus dikreditkan sesuai dengan jumlah pada saat transaksinya atau terjadinya, sedangkan jumlah uang yang kita terima tidak sejumlah itu, maka sisa piutang tersebut terlebih dahulu kita terima sebagai transitory account. Atau ini tuh kayak akun transit gitu. Baru kemudian kita alokasikan ke akun tujuan PPh pasal 23. Contohnya, tanggal 26 Februari 2007 dilaksanakan penagihan atas jasa yang dilakukan ke PT Pupuk Cilegon. Masing-masing tanggal 5, 8, dan 9. Dan ini sudah kita sudah kita input. Dari yang mana sih? Kita lihat ya. 5, 8, 9. Nah, ini. Dari yang ini. Dari yang job ya. Nah, ini 5, 8, 9 baru kita input. Cuman belum ada pelunasannya. Gitu. Oke. Kita balik lagi ke tadi yang transitory account. Nah. Ini oke. Karena yang 5, 8, 9 Februari yang tadi yang sudah saya liatin transaksinya itu belum ada penagihan. Jadi baru input aja. Baru input yang terjadinya seperti apa, tapi belum dilakukan penagihan. Makanya kita akan lakukan dengan menu prepare time billing invoice. Jadi kita melakukan pelaksanaan penagihan atas jasa tanggal 5, 8, dan 9. Oke, kita masuk ke time billing. Lalu prepare time billing invoice. Nah, ini pasti ada ketika kita belum melakukan penagihan. Nah, ini kita belum melakukan penagihan ke PT Pupuk Cilegon. Yang ini. Oke, klik OK. Lalu ini tanggal, ini benar ya, tanggal 5, 8, dan 9. Selanjutnya, kita klik tombol bill hingga terisi angka. Ini. Nah, yang di bill ini biar terisi angka. Oke. Jadi kalau misalkan ini berarti kita bikin invoice-nya sesuai dengan yang tanggal 5, 8, dan 9. Oke, selanjutnya kita klik, kita sesuaikan tanggalnya dulu. Udah sih, belum sih ini. Oke. Sesuaikan tanggalnya di prepare invoice. Kita bikin invoice dulu. Oh iya, ini kenapa klik lagi ya? Oke. Ini billnya udah keisi, lalu kita klik prepare invoice. Nah, ini kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 26
Februari 2007. Oke, sudah. Kalau sudah, kita klik record. Berarti kita sudah melakukan penagihan atas jasa tanggal 5, 8, dan 9. Kayak gitu. Nah, selanjutnya tanggal 5 Maret 2007, PT Pupuk Cilegon membayar atas tagihan tanggal 26 Februari 2007. Yang tadi, yang ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri. Jumlah yang dibayar dipotong PPh pasal 23 sebesar 4% dari dasar pengenaan pajak, sehingga jumlah uang yang diterima adalah total piutangnya 22.308, lalu PPh-nya 4% dari 20.280. Oh iya, ini 4% ini cuma contoh aja ya sebetulnya. Kalau jasa itu 2% kalau sekarang. Tapi karena ini masih tahun 2007, dia masih pakai 4%. Kalau misalkan yang sudah sekarang itu tarifnya adalah 2%. Kayak gitu. Nah, ini kenapa sih 4% dari 20.280? Karena 22.308-nya ini sudah termasuk PPN. Sedangkan PPh pasal 23 seperti yang kita ketahui, persennya atau potongannya itu di luar dari PPN. Berarti pokoknya aja 20.280. Sisanya adalah PPN. Berarti potongan PPh-nya adalah dari pokok dikali tarifnya. Hasilnya 811.200. Dan jumlah uang yang diterima adalah 21.496.800. Seperti itu. Untuk penerimaan uang ke rekening Bank Mandiri, kita lakukan prosedur sebagai berikut. Kita ke sales, receive payment. Pilih dulu deposit to account Bank Mandiri. Oke. Setelah itu, nah ini nih yang 22.308. Oke. Itu. Jadi kita catat penerimaan uang buat kitanya dulu aja. Dan ini PT Pupuk Cilegonnya. Terus customer. Amount receive-nya 21.496.800. Gitu. Dan amount applied-nya sini. Kayak gitu. Berarti kan di sini masih ada sisa yang 811.200 ini. Udah biarinin aja dulu. Kayak gitu. Dan ini tanggalnya tanggal 5 Maret 2007. Jadi ini sebetulnya belum selesai karena kita belum masukin si 811.200 itu sebagai PPh. Gitu. Kan saldo piutangnya belum 0 dong. Di sini 22, di sini 21. Gitu. Nah, kita masukin dulu aja, langsung klik record. Ini sudah benar angkanya. Nah, saldo piutangnya belum 0, maka sisa piutang tersebut kita anggap diterima sebagai transitory account. Sebagai berikut. Sales, receive payment. Lalu, kita klik, kita klik account deposit account-nya adalah transitory account atau akun transit. Cuman di sini nggak ada. Jadi kita bikin akun baru dulu. Kita keluarin dulu deh. Ini erase aja. Oke, kita bikin akun baru dulu. Akunnya adalah transitory account. Akun list, lalu new. Di sini type akunnya adalah bank. Oke.
Oke, kita bikin transitory account. Oke, kita oke dulu. Mana transitory account nih? Udah. Nah, kita keluarin, kita balik lagi ke sales, receive payment, lalu deposit account-nya. Di sini sudah ada transitory account, use account, lalu customer-nya adalah si Pupuk Cilegon ya. Yang tadi nih masih ada sisa 811.200. Use customer. Lalu date-nya jangan lupa dirubah lagi. Lalu isi amount applied-nya 811.200. Oke, amount receive-nya juga 811.200. Oke. Out of balance-nya udah 0. Berarti di sini kalau misalkan kita sudah klik record seperti ini, itu piutangnya sudah beres si PT Pupuk Cilegon ini. Cuman kan itu baru masuk transitory account, belum dipindahin ke PPh pasal 23. Karena transitory account ini adalah sifatnya akun transit, jadi kita pindahin ke akun PPh pasal 23. Nah, selanjutnya dari transitory account kita pindahkan ke PPh pasal 23 sebagai kredit pajak. Oke, buat dulu akunnya. Akun PPh pasal 23-nya. Jadi PPh pasal 23 ini bentuknya uang muka. Gitu. Belum dibayarin PPh pasal 23-nya itu. Makanya kita masih masuk ke other current asset. Sudah bikin akunnya? Nah, gitu. Lalu kita masuk ke prosedur terakhir, yaitu memindahkan dari akun transitory account ke PPh pasal 23. Caranya adalah banking, spend money, lalu isi akunnya. Oke, kita sesuaikan dulu tanggalnya dulu, biar takut nggak lupa. Tanggal 26 Februari 2007. Oke, akunnya adalah transitory. Oke, lalu amount-nya 8112. Lalu selanjutnya isi si PPh pasal 23-nya. Oke, gitu ya. Dan memonya adalah katanya memindahkan saldo transitory account ke PPh pasal 23. Kita tulis memonya di sini. Nah, ini artinya adalah kayak apa ya? Kayak reverse jurnal gitu. Jadi kayak jurnal balik. Di transitory account-nya di ini, lalu PPh pasal 23-nya juga ini. Gitu. Jadi ini nggak ada total paid atau apapun, jadi masih 0. Money juga 0. Kayak gitu. Oke, kalau sudah, klik record. Oke. Nah,
kalau misalnya kalian mau lihat jurnalnya tadi pas saat transaksi, Ctrl R aja lihat jurnal. Oke. Kalau misalkan udah kepalang kayak gini, mau lihat transaction journal, lihat ini aja transaction journal. Lihat paling bawah. Oke, seperti itu. Oke. Sebetulnya kalau dilihat-lihat ini jurnalnya mungkin ada yang salah ini. Kenapa sih? Harusnya si transitory account ini berkurang dong jadi 0 dan PPh pasal 23-nya jadi nambah. Oke. Ini transaction jurnalnya, oke, oh ini. Harusnya ini kebalik loh. Harusnya transitory account-nya negatif dan PPh pasal 23-nya ada di debit harusnya kayak gitu. Dan cara untuk mengeditnya ini sengaja sih sebetulnya cara untuk mengeditnya. Oke, kita klik yang ini untuk ngedit. Nah, oke. Kalian bisa edit aja langsung. Oke, gitu. Klik oke. Dan ini jadi kebalik gitu kan. Harusnya seperti ini. Nah, kita lihat di akun listnya. Nah, PPh pasal 23-nya 811200. Lalu transitory account-nya jadi 0 karena dia sifatnya transitory account-nya cuman transit doang, jadi harus 0 gitu. Oke. Setelah itu selesai.